Nah, penyair baru meniru, penyair berpengalaman mencuri, penyair buruk merusak yang mereka ambil, penyair bagus menjadikannya lebih baik, atau setidaknya berbeda. Penyair hebat memoles perolehannya dengan keunikan, jauh berbeda dari sumber inspirasinya. C.S. Eliot. C.S. Eliot itu kuasa sastrawan ya. Saya lupa. Tapi ini menjadi apa namanya tuh? Karena ini dijadikan awalan pengantarnya adalah kutipan ini, entah kenapa pada saat saya baca ini dan Pramat ya sudah mewakili juga dengan kutipan dari T.S. Eliot ini. Nah, penyair baru meniru. Kita bedah ya. Penyair baru meniru. Nah, pada akhirnya kita tuh saling meniru. Ya, meniru. Ya, kita tuh pasti ditanya kan itu tadi kembali lagi tadi saya pengantar saya. Kalau kamu mau ojek kamu mau dibikinin apa? Kayak gimana gambarnya? Cari dong referensinya kan gitu. Kita mencuri. Terus saya juga merasa juga sama gitu. Iya ya, saya juga OC saya, desain saya juga dari sini, rambutnya ini panjang sebelah, terus rambutnya pink dari sini. Kemudian bajunya, mostly kalau baju sih saya itu nah baju aja nyuri dari referensi saya pribadi gitu, karena emang baju saya sendiri gitu. Kardigan, kemeja, sepatu, celana, mungkin jasnya saya jarang lah ya, cuman karena emang ini OC role-nya adalah profesor gitu ya kurang lebih. Terus potong gitu, jadi kesana lah. Jadi pada akhirnya penyair baru atau seniman baru siapapun itu pasti meniru dari idolanya siapapun yang dia dia ini gini gitu kan. Ntar aduh gatel. Nah, jadi kita harus meniru dulu ya. Jadi kalau ada mau memulai meniru, nah ketika meniru ini malah saya jadi keingat bahwasanya ya pada saat saya debut jadi VTuber di 2020 lalu gitu ya, 5 tahun yang lalu, ternyata nggak kerasa gila. Itu tuh ya saya juga meniru dari senior-senior saya. Oke, ternyata debut tuh kayak gini gitu. Khususon Hololive dan Yi Sanji. Karena VTuber-VTuber yang non-streamer itu tuh debutnya mah saya nggak tahu ya. Saya ingat saya tuh gimana. Cuman mereka tuh tiba-tiba bikin aja konten animasi, konten nyanyi apa kek bebas itu. Langsung aja jeder, langsung ada gitu. Nah, tapi ketika pada saat senior-senior saya duluan, kan Apple tuh duluan ya. Apple tuh senior saya, beliau di 2019 gitu kan. Kalau eh, yang lain-lain juga sama ada gitu kan. Dan saya lihat nontonin mereka tuh debutnya kayak gimana. Ya kayak gitu debutnya, ternyata memang awalnya Apple juga record, bahkan masih PNG gitu kan. Dan ya begitu, jadi ngikut pas adanya kawan-kawan yang lain. Hololive di Sanji ya, khususnya Hololive gitu ya, yang debut pertama gen pertama itu di 13, 14, 15 gitu ya kalau nggak salah, lupa lagi, di April itu. Ya mereka live streamnya begitu. Nah, pada akhirnya saya juga meniru dari beberapa referensi dari para senior-senior saya yang debut duluan kan. Ternyata live, oh ternyata live begini. Nih Sanji pun begitu. Oh ada, oh live streamingnya debutnya begini. Oh ada debut live streaming. Oh ada debut perkenalan. Oh ada perkenalkan dulu gitu. Itu bukankah itu meniru, ya kan? Itu kan meniru. Makanya saya juga meniru. Terus ternyata ketika saya debut atau yang lain juga sama gitu kan, meniru yang lain, terus pada akhirnya jadiin orang-orang juga, Prof pengen dong debut gimana caranya ya, saya begini sih caranya, silahkan kalau mau ikutin mau, kalau nggak silah ditiru juga kan. Makanya jadi seolah-olah 5 tahun kemudian hingga saat ini debut itu menjadi suatu budaya karena kita saling tiru kan gitu. Penyanyi baru meniru dari para seniornya ya kan, termasuk VTuber baru meniru dari seniornya. Nah, YouTuber baru meniru dari seniornya ya, ada yang kalau diikutin gaming ya langsung main game apa kek, atau misalkan apa dan sebagainya gitu kan. Jadi pada akhirnya yang baru-baru pasti meniru dari yang duluan gitu. Jadi ya ya oke. Kemudian penyair berpengalaman mencuri. Nah, ini saya internalisasi gitu ya, atau saya berkontemplasi, maksud penyair berpengalaman mencuri, dia pada akhirnya nyari referensi ke orang lain juga. Emangnya kita izin ya sebanyak apa sih kita izin untuk nyuri ide gitu, apapun itu, nyuri referensi, ide, bahkan mungkin tugas kita
banyak hal gitu. Apakah kita itu izin langsung kah ini gitu dan sebagainya gitu. Mungkin sebagian ada, ya saya juga sebagian juga saya akan lakukan itu gitu kan. Tapi ketika penyanyi berpengalaman mencuri itu ya benar-benar ya, ya apalagi kalau jauh gimana. Kalau misalkan dianya udah meninggal gimana? Ya kan? Jadi penyair berpengalaman mencuri, iya. Saya juga bikin ginian. Saya nonton dulu youtuber booktuber lain, ada yang bahasnya memang apa namanya tuh, ya nggak kayak pink kayak sekarang sih, saya nggak, cuma mereka emang dibikin reviewnya, baca review, bahas poinnya apa, ya gitu gitu. Ya saya ikutin mereka gitu aja sih. Sama saya juga mencuri, apakah saya izin juga kak, izin saya mau ikutan jadi virtual booktuber tapi virtual, soalnya saya punya OC ini. Kan enggak gitu. Jadi ya sudah gitu, penyair berpengalaman mencuri. Nah ini penyair buruk merusak yang mereka ambil. Nah ini tafsir saya itu, penyair buruk merusak yang mereka ambil adalah ya udah mama yang bahkan udah mau meniru, udah mau mencuri. Nah ternyata udah mengikuti orang tapi malah merusak yang mereka ambil. Yang mereka ambil kan idenya, referensinya, apapun itu malah jadi tidak tidak bagus aja hasilnya gitu, malah jadi jelek gitu. Berarti kan dianya aja yang, si seniman itu yang tidak mampu untuk mengoptimalkan itu gitu. Udah mah nyuri di orang, nyuri di orang gitu kan referensinya gitu. Jadi ya gimana? Makanya ya mungkin Tesla juga ber-POV demikian gitu. Karena saya juga berpikirannya demikian. Penyair bagus menjadikannya lebih baik atau setidaknya berbeda. Nah, jadi kan kalau buruk malah jadi ngerusakin yang mereka ambil. Kalau penyair bagus menjadikannya lebih baik atau setidaknya berbeda. Nah, jadi kan ketika udah mah sebagai awal kita peniru, udah mulai berpengalaman kita mencuri, ya kalau jelek ya, kalau buruk jadinya merusak si apa yang kita ambil. Nah, kalau bagus, antara si hal yang kita tiru dan curi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, dari yang kita curi barangkali, atau bahkan setidaknya berbeda. Nah ini juga, ya itu saya mungkin saja pribadi merefleksi diri, di mana saya mencoba untuk jadi booktuber yang berbedanya adalah di virtual booktubernya, karena mungkin segmennya berbeda kan gitu. Saya ikutan orang juga kan, orang booktuber reviewnya gimana, ya kan saya tiru, saya curi konsepnya, saya curi dari berbagai booktuber, makanya saya coba. Tapi saya coba berbedanya dengan cara live streaming, karena kebetulan memang nggak mulai kalau nggak live streaming juga ternyata. Gitu. Dan kalau lebih baik nggak tahu ya. Nah itu kadang saya lebih pede untuk menyebutkan berbeda daripada lebih baik, karena barangkali nggak lebih baik juga gitu. Tapi saya pedenya di bagian berbeda, karena yang ngebahas, yang ngulasnya juga seorang anime gitu. Butuh niat yang terniat. Oh nice, sudah masuk keranjang tapi belum beli saya yang itu. Oh, kamu juga tahu ya ternyata. Bahkan udah wishlist ya. Wow, keren juga. brother bro way yang ini udah tahu ya ternyata. Wah, nice. Kalau saya sih sedikit mendorong untuk segera check out ya, karena ini sangat membantu sekali untuk menjadi seorang VTuber bro. Kalau masuk keranjang oke. Butuh niat asli. Repot emang menjadi VTuber pasca sekarang ya. Thank you yang sudah daftar kelas dari minggu ini. Kita bedah lagi ya. Jadi emang ini baru pengantar nih. Baru pengantar bro. Nah ini kan baru pengantar satu nih. Baru pengantar. Penyair baru meniru, penyair berpengalaman mencuri, penyair buruk merusak yang mereka ambil, penyair bagus menjadikannya lebih baik atau setidaknya berbeda. Nah, kita pada awalnya juga, ya itu saya menyadari menjadi VTuber pada saat saya debut. Mungkin kawan-kawan juga yang nonton sekarang atau nanti, atau siapapun jadi kreator atau pelajar, mahasiswa, apapun lah,
Anda tuh sebelum berbuat pasti meniru dari yang lama, ya kan? Terus Anda itu mencari referensi-referensi. Nah, referensi itu kan punya orang. Apakah kita lebih banyak izin atau lebih banyak nyuri kan gitu? Makanya emang si judulnya tuh emang aduh ya, mempertanyakan moral gitu kan, tapi ya gimana gitu. Adalah ya. Pokoknya pada akhirnya mencuri di sini memang konotasinya jelek, tapi ternyata tidak sejelek itu gitu. Karena memang pada akhirnya kita akan selalu mencuri gitu. Makanya buku ini lahir lah gitu. Terus, nah hanya saja kalau orang kita sebagai penyair atau ya ini dalam konteksnya penyair atau kreator ya. Kalau kreatornya buruk ya, ketika kita ambil referensi dari orang lain, meniru, udah mencuri gitu ya, malah jadi jelek, berarti ya itu kitanya buruk, ya. Karena merusak yang mereka ambil, padahal udah diambil tuh. Nah, kalau kitanya kreatornya bagus, antara menjadikannya lebih baik, si apa yang kita curi gitu ya, si apa yang kita tiru, atau istilahnya lebih berbeda gitu. Nah, saya merasa sedikitnya mungkin lebih baik saya tidak belum bisa mengklaim saya lebih baik, tapi saya setidaknya berbeda karena booktuber yang lain itu berbeda. Booktuber lain tidak pakai OC, tidak pakai anime. Kalau saya pakai anime, sedikitnya di situ ada berbeda. Nah, yang terakhir, penyair hebat memoles perolehannya dengan keunikan, jauh berbeda dari sumber inspirasinya. Nah, hal yang kita tiru, hal yang kita curi, itu adalah sumber inspirasi kan pada akhirnya. Nah, ketika sudah menjadi penyair hebat, kata T.S. Eliot, justru akhirnya tuh dipoles, memoles perolehannya dengan keunikan. Nah, keunikan itulah yang menjadikan kita tuh perlu personal brand tersendiri. Kita tuh siapa, kita tuh punya apa, kita skillnya apa dan sebagainya, gitu. Maka dari itu, ini adalah kayak seolah kayak tahapan gitu ya. Kalau baru ya lu niru aja deh siapa gitu. Terus kalau lu mulai berpengalaman, lu curi hal-hal yang memang pantas dicuri gitu, dalam tanda kutip ya. Semoga lu jadi nggak hal-hal yang buruk karena lu udah ambil malah merusak, malah makin jelek. Minimal jadi lebih baik sedikit atau enggak berbeda, akan jauh lebih hebat lagi ketika lu berhasil memoles perolehan yang lu tadi sumber inspirasinya dengan keunikan lu apa gitu. Nah, itu kuncinya. Makanya ini buku ini malah dari T.S. Eliot aja udah kayak mewakili semuanya gitu. Tapi pas ketika kamu baca buku ini, wah, kamu akan lebih pede lagi untuk berkreasi apapun gitu. Dan saya juga merasa juga sama karena makanya saya baca ini dulu atau saya sebarkan ini dulu karena saya juga berani berkreasi apapun ketika setelah baca ini, jadi lebih pede aja. Karena benar juga ya, kita tuh selalu berpikir orisinil terus gitu. Aduh, original tuh kayak gimana ya dan sebagainya. Original song sih oke. Nah, original song juga kan dari referensi-referensinya dari mana kan gitu. Jadi memang ya gitulah.